Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pagi ini, ayo, mana yang cerdas, mana yang babak bundas. Ini yang kita mainkan adalah data pribadi TIJ yang katanya dibobol, saudaraku. Fakta inilah yang kita beberkan, kita hadirkan di majalah YouTube ini. Oke. Waktu live kemarin, saya bersama Pak D Malang, Habib Ja'far, dan TIJ, itu memang belum ada jalan keluar. Makanya di akhir video saya memutuskan ini masih mauquf, belum ada jalan keluar. Mauquf itu saya dibuntel, saya diblongsong, saya dikotai, belum ada jalan keluar. Karena apa? Karena TIJ di situ sudah ngompol duluan, saudaraku, sudah kencing di celana, mentalnya kena. Karena apa kok mentalnya kena? Karena saya cecar pertanyaan-pertanyaan dengan babakan zina. Dia sudah bingung sehingga begitu, saudaraku. Tetapi kenapa di video itu saya mengeluarkan dengan nada keras? Inilah ketika nantinya saya dengan menggunakan nada kalem, saudaraku, itu artinya cemani kiringan, kena mentalnya, dia sudah nggak bisa bicara, pletot-pletot, keneng mana. Dengan nada tinggi yang keras, dianggap Ceki tidak sabaran. Gimana nantinya kalau Anda mendidik anak santri Anda, gimana Anda mendidik? Kata netizen, salah mana? Nada tinggi salah, nada kalem dianggap kalah. Oke, kita menuju ke babakan TIJ. Tentang masalah pembobolan data pribadi TIJ yang katanya TIJ, ya kan? Data pribadinya dibobol dan dibagikan ke 37 HP. Benar? Teman-teman sepakat? Saya pun sepakat menurut kata TIJ. Entah itu 37 beneran apa enggak, saya kurang tahu. Apa kurang dari 37 saya pun tak tahu. Atau bahkan lebih saya juga kurang tahu. Tetapi kekurangtahuan kita, Anda memang tidak dihadirkan di layar YouTube. Pertanyaannya, apakah data pembobolan TIJ disebarluaskan di YouTube, saudaraku? Pertanyaan pertama. Anda jawab sendiri di hati. Apakah data pribadi TIJ disebarluaskan di YouTube, saudaraku? Saya jawab ini, tidak ada data pribadi TIJ disebarkan di YouTube. Lah terus bagaimana kelanjutannya kok dia bilang-bilang datanya dibobol? Oke, mainkannya di sini. Otak Anda dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Data pribadi TIJ yang selalu digaung-gaungkan dia, yang selalu gaung-gaungkan setiap hari, itu adalah sebagai bentuk perisai tangkisan dia supaya nantinya dia membicarakan, memfitnah tentang perzinahan, dia aman. Karena apa? Dia dianggap membobol data pribadinya. Oke, katakanlah kalau data pribadinya TIJ ini benar-benar dibobol dan disebarkan ke 37 yang tidak ada di YouTube, itu pun masih katanya. Fakta manakah ketika saya ulangi lagi, fakta manakah ketika TIJ membeberkan perzinahan di YouTube? Menuduh seseorang gini, begini, begitu, begono, begedek, bekotrok. Fakta mana? Anda jawab. Kalau sudah Anda menjawab, lanjut yang nomor 2. Terus, saudaraku, dampaknya besar mana? Ingat, yang katanya perangkat TIJ dibobol, disebarkan ke 37 HP, sama dia yang setiap hari membicarakan tentang perzinahan, menuduh perzinahan terus. Dampak di sini besar mana? Dampak mafsadahnya, dampak kerusakannya besar mana? Katakanlah setiap TIJ membuat video, setiap video saya katakan ditonton 1000 orang. Kalau 30 hari berarti 30.000 orang yang menonton. Itu saya ambil paling sedikit. Jikalau selama ini sudah 5 bulan dia menuduh orang zina, berapa orang yang sudah menonton? Pertanyaannya,
kerusakannya besar mana yang ditimbulkan 37 yang disebarkan belum ada buktinya di YouTube, sama yang sudah terbukti YouTube dia menyebarkan kebencian, menyebarkan tentang masalah perzinahan. Besar mana dampaknya? Jawab. Oh, ya tetap menang TIJ wong perangkatnya dibobol. Gini. Kan tidak disebarkan di YouTube. Sedangkan dia membeberkan orang lain supaya orang lain tahu kalau itu adalah seorang pezina. Kalau itu adalah seorang pezina. Kalau itu adalah seorang pezina. Dampaknya besar mana? Jawab. Kalau Anda menjawabnya besar yang 37 ini yang disebarkan, berarti Anda kurang ngopi, saudaraku. Benar? Dampak yang kedua adalah di mana ketika YouTube misal dilihat anak kecil-kecil, ya kan? Terus anak kecil itu tahu siapa yang dimaksud Umi Preman, sehingga anaknya nantinya misalnya dibully. Gimana perasaanmu, saudaraku? Mikir enggak sampai situ? Harusnya mikir dong, kan cerdas. Orang cerdas tuh harus digunakan kecerdasannya supaya mikir, tahu, terus dilakukan. Ini bagi anda yang perempuan, gimana perasaanmu, saudaraku, ketika Anda tuduh terus berbulan-bulan? Gimana perasaan Anda, saudara? Ketika Anda seorang wanita dan mempunyai anak, dan anakmu tahu yang dimaksud itu adalah Anda, gimana perasaanmu? Saya yakin itu sudah tidak bisa saya rasakan karena saya laki-laki. Dan hebatnya lagi itu TIJ, ya kan, ingin memelintirkan cercaan saya. Dia terus berucap seperti ini. Emangnya lu tahu siapa yang saya anggap Umi Preman? Siapa yang saya anggap Gus Iblis? Dia tuh inginnya yang dia anggap Umi Preman tidak itu yang di Malang. Padahal sudah jelas-jelas sore. Meskipun dia tidak menyebutkan secara EKTP, tetapi kan sering menyebutkan plesetannya secara jelas, saudaraku. Diganti Umi Preman, diganti Gus Iblis, Thoriqul Jahannam. Kan sudah jelas, sore menuju ke situ. Loh, saya tidak menuju ke situ kok. Kamu jangan salah paham dulu. Misal TIJ bilang gitu. Kalau nggak menuju ke situ, kenapa pada malam itu engkau saling bermubahalah? Kalau nggak menuju ke situ, paham? Saya nggak menuju ke itu kok mubahalah bareng-barengan. Kira-kira kalau begini masuk akal enggak? Dia inginnya yang dia anggap Umi Preman tidak itu, tetapi bermubahalah. Saya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kata TIJ, Masya Allah. Ini yang saya bahas tentang masalah perzinahan. Memang ini diperberat, saudaraku. Di live kemarin itu sudah saya sebutkan semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditadangi sahabat, ya Rasul, ya ada apa? Saya berzina ya Rasul. Kanjeng Nabi ini memberikan kode menutup-nutupi. Enggak mungkin engkau bersenggolan. Enggak ya Rasul, benar saya berzina. Diulangi lagi. Enggak, mungkin Anda hanya berdampingan. Benar ya Rasul, saya berzina. Mungkin gue iki jagungan berdua. Sudah dikasih kode Kanjeng Nabi seperti itu untuk menutupi, karena itu adalah hakullah. Sampai diulangi 4 kali. Terus Kanjeng Nabi akhirnya tanya sahabat, sahabat, ya Rasul, ada apa? Benar orang ini waras? Benar ya Rasul. Otaknya waras? Benar. Langsung diranjang. Dari konteks ini betapa besarnya, ya kan? Betapa inginnya menutup-nutupi Kanjeng Nabi bagi orang yang berzina. Bahkan sudah saya terangkan di video saya yang lalu. Ini keterangan saya ini
Kalau orang umum tidak paham, dianggap saya ngelindur. Bukan saya ngelindur, Anda yang tidak tahu atau Anda yang belum tahu hukum tentang perzinahan. Gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Dampak ini yang saya pikirkan adalah dampak ke belakangnya. Ketika Anda setiap hari live secara terbuka, menyebarkan tentang bicaramu jelek sekali, memek atau dan apa lain sebagainya, gimana perasaan Anda? Gimana perasaan orang yang Anda tuju itu? Perasaannya gimana? Saya sudah gak bisa merasakan itu. Ini saya membela hukum, bukan membela yang di sana. Biar TIJ itu tahu. Ide setelah live kemarin saya terangin. Paham enggak? Sudah diterangin sedemikian itu, dia gak paham. Ngeles lagi. Ya terangin dong biar saya paham. Dia itu gak paham, gendeng. Gitu saudaraku. Ya. Terus akhirnya TIJ ingin membalik. Kalau ini beranggapan merusak nama baik, ya laporkan saya. Kan sudah bermubahalah, bro. Bermubahalah itu ketika si A benar-benar bermubahalah di bawah Quran bersumpah, kok Anda tidak percaya lagi? Sing goblok ya kowe. Wong sudah sumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran. Kalau seandainya orang ini benar-benar melakukan perzinahan, urusannya sudah bukan ke kamu lagi. Urusannya mubahalahnya dia sama Allahnya. Diazab. Gak ke kamunya. Lah kamunya inginnya dimintai maaf. Lalu sudah mubahalah. Kok sudah tidak percaya lagi dengan mubahalah? Loh saya kan bodoh. Kalau bodoh dibilangin nganut. Bodoh dikaden ngayal. Kan begitu. Insya Allah saudaraku. Ya semoga ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan di akhir video itu, secara hakul adami saya sudah meminta maaf kepada Bang TIJ. Kan ada, Bang saya maaf ya kalau ini hakul adami menyakiti hati Anda. Ya gak apa-apa. Jadi selesai kan. Gak ada permusuhan. Karena apa? Perbedaan bukan kebencian. Perbedaan adalah suatu rahmat. Sering ulama berbeda pendapat, tetapi tetap satu jua. Ya berbeda pendapat, tetapi kalau hukum tetap hukum. Berbeda pendapat TIJ beda, ngeyel. Begitu. Dia itu bukan berbeda pendapat, itu menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, mendidik karakter bagi pengikutnya supaya ikut di otaknya dia. Benar nggak? Dan efek dari orang yang mendengarkan TIJ adalah ketika TIJ membuli seseorang, ini anak buahnya tuh geruduk, membenci. Ini adalah bentuk didikannya dia. Yang mendengarkan akhirnya menjadi seorang pembenci. Benar nggak? Nggak dilihat dulu konteksnya, kontennya apa. Ya semoga tetap kita berteman. Assalamualaikum. Cus.